Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Di video ini saya akan bercerita pengalaman pribadi ya, ketika saya menjadi seorang mukibin dari seorang kabib berinisial AL dari Pekalongan ya. Ini cerita pribadi sebenarnya, sudah saya simpan rapat-rapat menjadi rahasia diri, tetapi hari ini terpicu oleh komentar salah seorang netizen pemirsa channel Punjer Wali Songo, yaitu terkait dengan video yang berjudul Demak Membongkar Silsilah Wali Songo versi Ba'alawi yang saya unggah di channel ini 3 minggu yang lalu. Komentarnya lucu dan sok tahu, dan ini mengingatkan diri saya sendiri ketika itu tahun 2007 sampai 2014-an ya. Saya menjadi mukibin seorang kabib dan punya pola pikir yang mirip, yang nyaris sama. Ayo kita simak bagaimana komentar netizen yang saya duga kuat menjadi mukibin kabib. Kita simak bersama-sama. Pak, kamu itu keturunan musuh-musuh kerajaan Demak. Lalu saya jawab, kamu jangan sok tahu. Dia nulis lagi, sebenarnya hatimu sudah rusak, Pak. Kamu sendiri keturunan musuh Demak. Saya jawab, kamu diam. Kalau gak tahu duduk persoalannya, lebih baik diam. Itulah pemirsa komentar netizen yang saya duga kuat itu sebagai salah seorang mukibin kabib. Boleh jadi saking parahnya menjadi mukibin kabib, sekarang ini sudah menjadi budak kabib. Ini paling tidak saya menganalogikan pengalaman saya pribadi ya, tahun 2007 sampai 2014-an yang lalu. Saya memang pernah menjadi mukibin kabib dari Pekalongan berinisial AL ya. Itu 7 tahun kurang lebihnya saya menghormati para kabaib yang datang ke rumah saya dengan membawa beberapa mukibinnya. Awalnya kan sejak tahun 2007 awal sampai hari ini saya punya majelis. Saya memimpin majelis kecil-kecilan ya, istilahnya itu untuk menambah ibadah sunnah lah, melakukan kebaikan-kebaikan daripada di rumah gabut, tidak karuan, tidak ada agenda acara yang bermakna. Maka saya kumpulkan anak-anak muda dan juga para kerabat dari berbagai daerah berkumpul setiap malam Selasa Kliwon, tiap malam Jumat Kliwon di depan rumah, majelisan cilik-cilikan ya. Waktu itu tahun 2007 itu namanya Majelis Zikir Temu Rose. Temu Rose itu akronim ya, tahlil, mujahadah, rotib, selawatan ya. Rotibnya memang memakai rotib al-atos. Itu dari guru saya Kiai Kafid Syekh Hambali juga memberikan ijazah rotib al-atos itu. Kemudian terakhir saya merasa berbunga-bunga ketika datang seorang habib dari Pekalongan ya, mursyid rotib al-atos. Kemudian saya diberi buku panduan rotib al-atos dan diijazahkan, saya terima. Sempat kami amalkan di majelis, tapi hanya sebentar. Karena sudah ada cabang majelis dari kerabat yang di Papan Rejo Gubuk minta izin saya mengamalkan rotib al-atos itu. Sampai beberapa waktu kemarin itu utusan dari kerabat majelis yang di Papan Rejo Gubuk datang ke rumah meminta izin untuk tidak mengamalkan rotib al-atos. Menurut penuturannya, risih membacakan hadroh nama-nama habaib disebut di pengeras suara, risih karena situasinya hari ini sedang seperti ini. Maka minta izin ke saya, ganti amalan, saya berikan ijazah amalan silsilah Al-Karomain dari guru Kiai Kafid Syekh Hambali Lasem dan Ilal Muntaha. Akhirnya ya sudah, kerabat Majelis Al-Karomain yang sekarang sebagai ganti nama Majelis Zikir Temu Rose
Sejak tahun 2014 namanya berganti Majelis Al-Karomain. Hari ini sampai hari ini masih berjalan. Itu yang saya maksud begini saudara, pola pikir seorang mukibin. Saya waktu itu ketika dekat dengan seorang Habib sering datang ke rumah, itu hati saya rasanya berbunga-bunga bahagia, seolah-olah saya dekat dengan swargo. Itu mohon maaf saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Seolah-olah saya yang paling benar, hati saya yang paling bersih karena saya dekat dengan Habib. Itu mungkin yang mendasari pola pikir netizen tadi mengatakan saya keturunan dari musuh-musuh kerajaan Demak, mengatakan hati saya sudah rusak karena dia punya pikiran masih dekat dengan Habib, merasa dia paling benar, keturunannya paling bersih, paling suci, ilal muntaha min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terus dia merasa hatinya paling bersih sehingga menuduh orang lain siapapun hatinya kotor, hatinya rusak karena dia masih dekat dengan Habib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa innahu bismillahi wa rasulihi. Nanti di hadapan Allah semuanya akan terbongkar mana benar mana dusta. Itu. Terus pola pikir seorang mukibin ya. Waktu itu saya ini tidak saya nyindir siapa-siapa. Saya ini merasa paling benar di dalam keluarga karena saya dekat dengan Habib. Orang tua saya salahkan, umpama saudara-saudara saya juga saya salahkan karena mereka tidak mau dekat dengan Habib. Itu seperti itu pola pikir seorang mukibin, rusak. Nah, ketika datang seorang Habib ke rumah, waktu itu yang saya alami, saya itu berusaha memberikan apa yang saya punya, terutama duit, uang. Itu. Iya, kalau datang satu orang Habib saya kasih satu amplop. Kalau datang 3 orang Habib, biasanya hari ini datang seorang, kemudian lain waktu datang 2-3 orang Habib, dan itu bersama dengan mukibinnya. Pokoknya sak mampuku tak hormati mereka. Itu pengalaman saya. Tetapi ternyata di balik semua itu mereka su'ul adab kepada saya. Karena apa? Mukibinnya mulai mendekati kerabat-kerabat saya yang bermajlisan bersama saya selama beberapa tahun untuk ditarik lepas dari majelis yang saya pimpin, kemudian mengadakan majlisan sendiri bersama Habib yang sangat mereka muliakan. Itu ada 1-2 kerabat saya yang lepas dari majelis saya memang. Dan majlisan itu sejak awal sampai seterusnya itu saya pribadi yang membiayai bersama istri. Mangan siji mangan kabeh, ngerokok siji ngerokok kabeh, ngopi siji ngopi kabeh. Sak mampune. Tak pernah saya minta iuran dari kerabat. Dari dulu sampai hari ini. Terus ada kisah lagi. Kalau datang bulan Ramadan itu setiap kerabat saya majelis itu didatangi rumahnya oleh mukibin dan juga kadang bersama-sama dengan Habibnya datang ke rumah-rumah kerabat saya membawa itu pakaian muslim ada koko, ada macam-macam lah. Perintahnya seperti ini perintah dari Kiai Supri untuk membeli. Itu berjalan 1, 2, 3 tahun baru konangan. Saya itu dirosoni elek oleh para ibu dari kerabat saya, itu kan masih muda-muda kebanyakannya, dan juga dirasani elek oleh para istri dari suaminya yang ikut majlisan di tempat saya. Oh, Pak Pri jebul ngono adol-adol. Saya baru tahu setelah 3 tahun mereka bercerita langsung ke saya. Saya tidak pernah menyuruh menjual apapun kepada kerabat. Bahkan saya tidak pernah meminta iuran. Itu kegiatan majlisan sebulan 2 kali
saya bersama istri saya yang membiayai sak mampune. Ada satu orang mendukung, memberi, membantu saya ucapkan terima kasih dan saya isyadkan, saya persaksikan kebaikannya kepada Allah. Ya Allah, tiang niko sae panjenengan limpahi rahmat panjenengan. Kemudian saya isyadkan kepada Rasulullah, saya persaksikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tiang niko sae, tolong panjenengan limpahi syafaat panjenengan. Itulah tugas saya ketika menerima dari seseorang, itu saya isyadkan, saya persaksikan kepada Allah, saya mohonkan limpahan rahmat Allah, saya isyadkan kepada Rasulullah, saya persaksikan kepada Rasulullah, untuk saya mohonkan limpahan syafaat Rasulullah kepada para mereka yang berbaik hati membantu saya. Tapi dengan catatan, saya pantang meminta, saya pantang ngarani, narjet, narib dan lain sebagainya sampai hari ini. Dan itu saya setelah menyadari betul bahwa para mukibin Kabib AL dari Pekalongan ini suul adab kepada saya, ya saya biarkan, saya lepaskan dari hati saya, dari lingkaran ini saya lepas. Kemudian hari ini, sejak 2014 tahun lalu sampai hari ini, Kabib AL dari Pekalongan itu tidak pernah bisa datang ke rumah saya. Alhamdulillah lepas ini. Dan sekarang sudah terbuka, terang benderang. Yang saya perjuangkan bukan membenci Habib, bukan mengagungkan Duriyat Wali Songo, tapi yang saya perjuangkan adalah hak Wali Songo atas silsilahnya ke atas min Duriyatin Nabi yang selama ini diklaim bahwa semuanya itu adalah milik Ba'alawi. Itu yang saya perjuangkan, saudara. Jadi kalau ada yang netizen yang komentar, kasihan wong Jawa nih, wong Jawa liyane ora kumanan mergo Jawa milike Ba'ali nek Ba'alawi ya Wali Songo. Bukan itu, saudara. Kita sama-sama tahu, sama-sama paham ajaran baginda Nabi untuk memerintahkan kita menghormati semua. Tetapi kita dilarang diam kalau melihat kebohongan yang sudah merajalela. Kita dilarang diam, tidak berbuat apa-apa, tidak bersikap apa-apa kalau sudah mengetahui dengan terang benderang jelas kebohongan yang ditanam satu klan itu sudah merusak, akan mengikis, akan merampok semua yang kita miliki di negeri tercinta Indonesia ini. Mohon maaf, ini saya bukan berarti saya marah kepada siapapun, tetapi ini menurut saya perlu saya sampaikan untuk tarbiyah, untuk pembelajaran. Karena memang kadang-kadang akal kita itu, pengetahuan kita itu, kalau tidak memahami sesuatu dengan detail, dengan menyeluruh, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman inilah yang akan membahayakan diri kita di dunia ini maupun nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.